Saudara-saudara pengikut Kristus dimanapun berada, malam hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal. Terkenal karena dia sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Bahkan dia terkenal sebagai satu-satunya orang yang pernah masuk ke dalam perut ikan, tetapi tetap selamat. Ya, tebakan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian benar. Dia bernama Yunus. Yunus adalah seorang Ibrani. Suatu saat dia menerima panggilan Tuhan untuk mengabarkan kabar tentang akan dihukumnya orang-orang Niniwe oleh Tuhan. Yunus yang mengetahui tentang masa depan akibat karunia-Nya sebagai seorang nabi, bahwa ketika dia mengabarkan kabar ini dan orang-orang Niniwe bertobat, maka di masa depan orang-orang Niniwe akan menjadi bangsa yang menghancurkan Israel, menjadi bangsa yang menjajah Israel. Yunus tidak mau. Rasa nasionalismenya dia melebihi rasa tanggung jawab akan perintah Tuhan yang diterimanya. Karena itu Yunus berusaha lari dari panggilan Tuhan. Dia berusaha lari jauh dari Niniwe dengan naik kapal. Tetapi siapakah yang dapat lari dari panggilan Tuhan? Tidak ada. Siapakah manusia yang bisa lari dari panggilan Tuhan? Tidak ada. Demikian pula Yunus. Ketika dia berusaha lari dari panggilan Tuhan, Tuhan menghancurkan kapal yang ditumpanginya. Kapalnya hancur, Yunus tenggelam. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa bahwa Dia mengasihi Yunus. Tuhan mengirim makhluk laut yang besar untuk menyelamatkan Yunus. Makhluk itu memakan Yunus, disimpan dalam perutnya selama 3 hari. Yunus dimuntahkan ke pantai dan singkat kata Yunus berhasil masuk ke kota Niniwe. Ketika sampai di sana dia mengabarkan kabar bahwa mereka, orang-orang Niniwe itu akan dihancurkan Tuhan karena dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Apakah orang-orang Niniwe marah mendengar ketika seorang Israel datang ke mereka mengatakan bahwa Allah Israel akan menghancurkan orang Niniwe? Tidak. Mereka bertobat karena mendengar pekabaran Yunus. Seluruh penduduk Niniwe berpuasa. Seluruh penduduk Niniwe bergabung bertobat. Dan Allah mendengar pertobatan itu. Tuhan Allah mendengar pertobatan orang-orang Niniwe. Dan Allah mengasihi mereka. Allah mengizinkan hukuman itu lalu dari orang-orang Niniwe. Yunus yang mengetahui hal ini, dia protes kedua kalinya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Makanya aku tidak mau mengabarkan perintahmu kepada orang-orang Niniwe. Karena aku tahu Engkau Allah yang Maha Kasih, yang pasti akan mendengar pertobatan dan doa dari orang-orang Niniwe. Karena itulah aku berusaha lari daripada. Kemudian Yunus berteduh di bawah pohon jarak dari terik matahari. Ketika pohon jarak itu mati, Yunus menjadi kesal. Dia protes kepada Tuhan. Bunuh saja aku Tuhan, bunuh saja aku. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Engkau tidak menumbuhkannya, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula.
Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak, yang berbicara tentang makhluk hidup yang banyak. Engkau mengasihi pohon jarak, tentu aku lebih mengasihi kota Niniwe dengan penduduknya yang begitu besar, dan mereka bertobat. Dari dialog ini akhirnya Yunus sadar bahwa Allah itu Maha Kasih. Dia tidak pernah membedakan orang Israel atau tidak. Selama mereka mau bertobat, Allah akan menerima pertobatan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku pengikut Kristus dimanapun berada, karena kasih itulah maka Allah rela memberikan putranya yang tunggal, bahkan sampai binasa di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu tantangan akan saya lemparkan kepada saudara-saudara sekalian yang melihat video ini. Sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menerima Yesus, memasukkannya dalam hati kita, dan membiarkan Dia memimpin setiap langkah hidup kita? Kiranya Tuhan Maha Pencipta menguatkan kita dalam menjalani hidup kita sampai kesudahan zaman.